Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Iya, Bu. Yanti. Saya, Bu. Edo. Saya, Bu. Mila. Saya, Bu. Dina. Saya, Bu. Lina. Saya, Bu. Budi. Saya, Bu. Siti. Saya, Bu. Ahmad. Saya, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, apa jadinya jika tidak aturan di jalan? Hidup akan Apa? tidak aman, Bu. Suasana tidak beraturan, Bu. Ya, Yanti. Ayo, siapa lagi? Bu, hidup jadi tidak damai. Iya, itu termasuk. Dan sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Oke, yang pertama kita akan mengetahui pengertian norma. Terus kita juga akan mengetahui 4 jenis norma beserta sumber, contoh, dan juga sanksinya. Kemudian nanti juga akan Ibu berikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita masuk dulu ke pengertian norma. Apa itu norma, Ibu? Oke, Ibu akan jelaskan. Norma adalah aturan atau tata tertib dalam bermasyarakat. Jadi kita hidup itu ada aturannya, jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian, terus Bu, apa itu norma, Ibu? Ya kan, norma sudah kita ketahui. Terus norma itu, aturan itu tuh ya, dalam bermasyarakat itu ada 4 jenis nih. Ya, oke, ada 4 jenis. Yang pertama, ada norma agama. Norma agama, terus ada norma kesusilaan, kemudian ada norma hukum, dan juga norma kesopanan. Apa sih, Bu, norma agama? Ya, norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan, terus berisi perintah atau larangan dan anjuran. Terus tujuannya agar manusia hidup benar, selamat, terus damai gitu ya. Contohnya sini orang sedang berdoa, itu termasuk dalam norma agama, aturan agama gitu kan. Terus ada membaca kitab suci, itu termasuk tuh dalam norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan, Bu? Gitu kan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia, terus berisi aturan tentang apa yang baik dan yang buruk, kemudian pantas atau tidak pantas dilakukan gitu kan. Terus ada contohnya nih, ya, contoh norma kesusilaan. Yang pertama, memberi tempat duduk di kendaraan umum. Terus yang kedua, berpakaian sopan dan tertutup. Kemudian ada lagi norma hukum, ya kan? Norma hukum adalah aturan tertulis dari negara mengatur perilaku, wajib ditaati, dan ada sanksi tegas seperti denda atau penjara atau sanksi lain gitu ya. Contoh norma hukum, yang pertama, mematuhi aturan lalu lintas. Terus ada lagi menyeberang jalan di zebra cross. Itu termasuk norma hukum. Yang keempat ada norma kesopanan, yaitu bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, dan kepatutan dalam masyarakat. Mengatur cara kita bersikap, terus cara kita berbicara, terus cara kita bertindak agar diterima dan dihargai orang lain. Contohnya, mencium tangan atau memberi hormat pada orang yang lebih tua. Terus yang kedua ada mengetuk pintu dan memberi salam saat bertemu. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu, saya. Iya. Yanti. Memotong pembicaraan orang lain itu termasuk melanggar norma kesopanan atau tidak, Bu? Ketika kita memotong pembicaraan orang lain, itu termasuk sopan atau tidak?
Tidak, Bu. Iya, tidak. Berarti ketika kamu ketemu sama orang yang memotong pembicaraan orang lain, berarti dia telah melanggar norma kesopanan. Begitu. Sudah paham, Yanti? Sudah, Bu. Baik. Oke, baik anak-anak. Jadi kita sudah tahu juga tentang pengertian norma. Norma itu ada 4 jenis. Terus pengertiannya udah dijelaskan juga tadi. Terus contoh-contohnya juga sudah dijelaskan. Serta tadi juga ada temen-temennya ya yang belum paham ditanyakan. Kita juga sudah mengetahuinya secara bersama-sama. Nah, Ibu akan menyimpulkan gini ya. Jadi norma itu harus ditaati. Supaya apa sih? Supaya teratur, Bu, hidupnya. Iya, benar, Robi. Iya, benar, Siti. Supaya hidup itu aman, damai, tertib. Kalau norma itu dilanggar, apa yang akan terjadi? Orang jadi seenaknya, Bu. Iya, iya, hidup jadi tidak tertib. Orang-orang melanggar peraturan seenaknya, berantakan, huru-hara, ya kan? Jadi tidak aman dan juga tidak damai. Kemudian, misalnya Ahmad menaati peraturan. Apa yang akan Ahmad rasakan? Rasanya damai, Bu. Ada kedamaian. Iya, hati menjadi tenang ya, karena kita menaati peraturan. Hidup jadi berasa tertib. Iya. Benar, Ruri? Menurut Rudi benar atau tidak? Benar, Bu. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke anak-anak, pelajaran kali ini kita sudah selesai sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas rumah atau PR. Silakan dicatat di buku masing-masing. Soalnya cuma ada satu. Baik, Bu. Sudah? Tuliskan 3 contoh norma di lingkunganmu. Kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan dan kita akan bahas bersama-sama lagi. Oke? Oke, Bu. Oke, baik. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Semoga semuanya bisa menaati norma dan semoga apa yang dipelajari hari ini bisa diulang lagi di rumah. Kemudian Ibu akan akhiri. Salam penutup Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.